Pemirsa, meski sudah dinyatakan asli oleh Bareskrim, ternyata masih belum memuaskan penggugat terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bahkan sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi yang melibatkan UGM, kampus UGM juga masih berlanjut. Saya Yudi Handoyo, selamat datang di Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara. Kunjungan Emmanuel Macron menjadi momentum memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Ya, inilah dia kedatangan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang kita saksikan turun dari tangga pesawat ya bersama istrinya. Ia di Indonesia selama 3 hari, yakni dari tanggal 27 hingga 29 Mei dan akan fokus membahas penguatan, perluasan, upaya kemitraan kerjasama strategis Indonesia dan Prancis. Kunjungan Macron ke Indonesia juga memperkuat komitmen dua negara ini untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global, di mana Prancis sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai isu global dan kawasan. Kunjungan juga sekaligus dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Seperti yang kita saksikan ini, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Emmanuel Macron yang juga berjalan menuju Istana Negara, di mana keduanya terakhir kali bertemu dalam pertemuan bilateral di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 Rio de Janeiro, Brazil pada 19 November 2024 lalu. Dua pemimpin negara ini memprioritaskan kerjasama strategis dan hubungan bilateral. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta tadi malam disambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, serta Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penoni. Kedatangan Macron merupakan kunjungan kenegaraan usai Presiden Prancis melakukan lawatan ke Vietnam. Selain itu, Emmanuel Macron juga mengunjungi Candi Borobudur dan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Diharapkan kunjungan tersebut dapat lebih mempererat kerjasama bilateral antara kedua negara. Kunjungan Presiden Prancis ke tanah air, pemirsa, sepakati penguatan menuju 100 tahun hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Salah satunya penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kemitraan yang diperkuat antara Prancis dan Indonesia, tetapi juga antara ASEAN dan Uni Eropa. Untuk visi ini, kita telah memperkuat beberapa tahun terakhir ini dalam pertahanan dan keamanan, suatu kaitan luar biasa, dan dengan adanya surat kehendak yang dibuat tahun ini, dengan akan ada perspektif baru dengan pesawat Scorpion, pesawat Rafale, kapal. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penoni menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti yang kita saksikan ini bersama, pemirsa. Presiden Prancis ini sebelumnya dari Vietnam, kemudian berkunjung berikutnya ke Indonesia saat ini didampingi oleh istrinya. Dan kami juga mendapat informasi Candi Borobudur serta Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah akan menjadi agenda kunjungan Presiden Macron bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto, di mana pertemuan ini sekaligus mempererat kerjasama dua negara Indonesia dan Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari. Dalam kunjungannya ke Indonesia, dijadwalkan ia menghadiri diskusi dengan para mahasiswa membahas hubungan diplomatik dan kerjasama Indonesia-Prancis di Universitas Negeri Jakarta. Ya, kita bisa mendengar sambutan dari mahasiswa menyambut kedatangan Emmanuel Macron. Ada 700 gabungan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sejumlah perwakilan Universitas Tanah Air, dan juga pelajar-pelajar SMA. Jadi ini adalah lawatan Presiden Prancis Macron ke UNJ. Dirinya menghadiri diskusi bersama mahasiswa UNJ, membahas sejumlah topik terkait hubungan bilateral Indonesia-Prancis, khususnya di bidang pendidikan, dan menyempatkan diri juga berfoto bersama para siswa. Ya, kunjungan Macron ke UNJ ini sebagai rangkaian kegiatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis, pemirsa. Ya, selain datang ke kampus UNJ, Presiden Prancis Macron juga berencana ke Candi Borobudur yang saat ini mulai bersolek. Wisatawan masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya dibatasi di zona 2, sementara zona 1 atau zona terdekat Candi, pemirsa, saat ini tengah ditutup. Sementara itu jelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah terus bersolek. Masyarakat masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya sampai zona 2, sedangkan zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Bangga nggak Mas kalau di... Bangga banget ya. Bangga ya. Sebagai warga negara Indonesia, kedatangan Presiden dari Prancis ya. Bisa datang ke sini. Iya, bisa datang ke sini. Sejumlah fasilitas tambahan untuk menyambut Presiden Prabowo dan Presiden Macron terus disempurnakan. Kedua pemimpin negara itu akan mengunjungi Candi Borobudur pada Kamis besok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Sementara itu, jelang kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, pemerintah disebut-sebut, pemirsa, akan membangun stairlift guna mengakomodir kunjungan kehormatan tersebut. Jadi rencana pembangunan stairlift di Candi Borobudur ini direspon oleh para ahli arkeologi. Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia menyebut agar pihak pengelola ini lebih mencermati dengan seksama dampak yang mungkin akan ditimbulkan, di mana pemasangan alat-alat tersebut diharapkan tidak merusak fisik maupun menurunkan citra Candi Borobudur karena ini merupakan cagar budaya. Kita beralih ke informasi lain. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard dituntut hukuman 20 tahun penjara terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Tuntutan dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Selain dituntut 20 tahun penjara, Zarof Richard juga dituntut membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Zarof, pemirsa, dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama pengacara Gregorius Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk menjanjikan sesuatu berupa uang 5 miliar rupiah kepada Ketua Majelis Kasasi MA Hakim Agung Susilo. Tidak hanya Zarof, pemirsa, sementara itu Ibunda Gregorius Ronald Tanur yakni Meriska Wijaya dituntut 4 tahun penjara. Jaksa menilai Meriska terbukti melakukan suap secara bersama-sama terkait vonis bebas putranya Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, nama Zarof Richard ini terseret kasus dugaan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Ronald Tanur, pemirsa. Dan Zarof diduga jadi maklar kasus tersebut. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis.
Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaro Frikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Bareskrim Polri. Budi Ari dilaporkan pemirsa karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada kader PDI Perjuangan. Delapan orang kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada rekaman yang utuh pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah dari situ kami membuat laporan. Ya, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti. Mengenai pembicaraan Budi Ari yang mengaitkan PDIP, hal tersebut memang diakui Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo, namun dalam ranah privat dan tidak untuk disebarkan. Karena rekaman itu bisa menyebar, ya, karena rekaman itu sendiri, ya, itu merupakan klarifikasi langsung kepada wartawan ataupun pimpinan redaksi. Klarifikasi langsung ke pimpinan redaksi? Ya, dan beliau meminta agar rekaman itu tidak dipublikasikan. Karena memang tidak ditulis. Karena memang itu semacam hanya pembicaraan privat. Sebelumnya tersebar rekaman suara Budi Ari viral di media sosial hingga membuatnya berseteru dengan kader PDIP karena mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas pemerintah dengan kader PDI Perjuangan. Ya, dalam dialog Sindo Prime 27 Mei 2025 kemarin, Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo, memang menjelaskan bahwa Budi Ari tengah mencari tahu bagaimana rekaman suara dirinya itu bisa disebarkan. Sementara itu politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro tidak peduli dengan hal itu karena yang fatal adalah institusi PDIP disebut-sebut dalam rekaman. Beliau menjelaskan, meyakinkan media tersebut, ya, dan mempertanyakan kenapa kalian menulis judul seperti itu, menulis berita seperti itu. Ini saya bacakan ya. Judul mereka itu, buset, ternyata ex-Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Ya, jadi dia merasa di-framing ya oleh media ini, maka dia jelaskan secara pribadi, secara privat kepada pemret dan wartawan media tersebut.
Dan dia meminta itu jangan dipublikasikan, jangan ditulis. Kenapa? Karena belum waktunya. Karena yang disinggung di dalam rekaman percakapan itu kan soal partai. Jadi kalau ada yang melaporkan ini ke dalam ranah hukum, ya itu adalah hak konstitusional kawan-kawan yang merasa bahwa marwah dan kehormatan partai sedang diserang di sini. Gitu. Yang itu tentu saja merugikan bagi kami semua. Gitu. Nah, dalam konteks masalah sebar menyebar itu tadi, itu saya kira persoalan Pak Budiari dengan yang berkaitan, yang wartawan yang menanya itu ke beliau, yang kami tahu, yang kami tangkap, yang publik tangkap, bahwa ada rekaman itu. Dan rekaman itu dengan jelas kok bisa didengarkan berulang kali, menyebutkan nama bukan hanya orang, tapi menyebutkan institusi PDI Perjuangan. Dan oleh karena itu tentu kami harus bersikap. Apapun itu, ini bukan soal masalah like or dislike, masalah politik, masalah apapun, tetapi ini adalah soal kehormatan. Dan tentunya kami secara institusi, kami harus menjaga marwah itu dengan baik. Itulah kenapa kami sebenarnya sudah membuka ruang untuk klarifikasi dan permintaan maaf. Sidang gugatan perdata soal jasa Jokowi, kami akan hadirkan informasinya beragam dengan informasi-informasi menarik lainnya pemirsa. Tetap bersama kami di Sindo Prime.